mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini merupakan salah satu ungkapan syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati para guru, orang sesepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, di antaranya pengurus ketua kita Ustaz Darmazi Abdul Majid, MPD, Ayah Ecen, Ucup, dan juga yang lainnya. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi takzim saya kepada anda semua. Insyaallah sebelum kita mulai, seperti biasa, kita sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, tetangga, guru-guru, wabil khusus muallif nazar kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni segala dosa mereka, Allah lapangkan, Allah jadikan kubur mereka Raudhatun min riyadhil jinan. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik inayah, diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini dengan ikhlas Allah diberkahi ilmu kita, diberkahi hidup kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, ya, hadisnya pendek-pendek ya. Nah sekarang udah panjang. Ya, hadis ketiga ini lumayan hadis ini, tapi masih seputar permulaan wahyu. Sebelumnya kita diingatkan tentang kaitan ikhlas, menghadirkan niat karena Allah dengan permulaan wahyu. Kemudian setelahnya di hadis kedua kita diingatkan bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu itu jadi kabarkan dalam kondisi yang dingin, ya, musim dingin, tapi bisa keluar keringat. Ini menunjukkan betapa beliau itu betul-betul memaknai ini sebagai sebuah amanah yang besar, tanggung jawab yang besar. Dan sebagai buktinya ya kita bisa menyaksikan ya, bahwasanya Rasulullah menjalani amanahnya dengan penuh tanggung jawab, ya, sehingga sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran dan nikmatnya keteladanan dari beliau, insyaallah. Dan pada kali ini hadisnya ya, bagaimana Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Mungkin saya bacakan dulu hadisnya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah di bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukayr qala haddatsana Laitsu an Uqayl an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Ya ini kisahnya Masya Allah ya, betul-betul menggambarkan betapa peristiwa yang baru terjadi ya, dialami oleh Rasulullah. Dan di sini bisa kita lihat nanti bagaimana keluarga dalam hal ini istrinya ya, itu mensupport ya, dan melihat apa yang terjadi ini dengan pandangan yang positif. Kemudian selain itu ya, perlu juga dicari orang yang betul-betul memahami peristiwa itu. Artinya bukan hanya berpandangan positif, tapi betul-betul mencari referensi untuk meneguhkan ya, menguatkan dan menambah keyakinan bahwasanya peristiwa ini bukan peristiwa yang membahayakan bagi Rasulullah. Bahkan di akhir kisah ini ya, Waraqah bin Nawfal ini adalah sepupu dari Khadijah dan ibnu ammi Khadijah, bahkan sepupu, dia sepupuan ya, sama Khadijah ya, sama Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW. Beliau katakan ya, ini adalah mukjizat ya, namus ini apa namanya, seperti peti ya, bukan sebarang peti, maksudnya mukjizat gitu ya, yang diberikan nazalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian beliau berharap memang beliau adalah seorang yang sudah tua, buta, matanya sudah gak melihat, dan beragama Nasrani, tapi Nasrani yang artinya masih sejalan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan itu beliau ungkapkan bahwasanya apa yang terjadi ini adalah tanda yang memang ada di dalam kitab Injil. Nah, kemudian beliau berharap seandainya saya masih hidup ketika kamu nanti berlupus gitu ya, ketika kaum kamu mengusir kamu
setelah itu wafatahul wahyu. Setelah peristiwa ini kan turun wahyu. Setelah itu nggak turun-turun lagi. Nah ini ya, dalam kisahnya ya, ini yang membuat Rasul itu tambah jadi semacam bahan cemoohan bagi orang-orang pada saat itu. Mana lagi wahyu katanya Nabi gitu kan, nggak turun-turun lagi. Ini kelanjutan cerita dari baik, kita coba baca aja dari buku ini ya. Kita ambil berkahnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Al-Hadits As-Sadis, atau mungkin saya artikan dulu kan ya? Ya, kita dulu hadis tadi ya. Ya sambil lagi ya. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan ya hadatsana Yahya bin Bukair. Siapa sih Yahya bin Bukair ini? Yahya bin Abdullah bin Bukair. Nasabu ila jaddihi li syuhratihi bizalik. Jadi nama aslinya Yahya bin Abdullah. Jadi dia langsung ke kakeknya. Ya boleh gitu. Karena nama kakeknya ini lebih apa istilahnya dikenal. Kan biasanya nama itu nama anak, nama orang tua gitu ya. Nah kalau di Arab ini macam-macam. Kadang menggunakan nama kakeknya langsung, atau mungkin tempat dia berada ya. Atau mungkin kayak pengalaman hidupnya seperti Ibnu Hajar anak batu gitu ya. Itu ada kisahnya sendiri. Jadi itulah dalam kehidupan orang-orang Arab ini biasa menggunakan panggilan dengan julukan, panggilan ya kayak kita juga mungkin ya gitu. Jadi nama Yahya bin Bukair ini adalah Yahya bin Abdillah. Sebenarnya nama bapaknya itu bukan Bukair tapi Abdillah. Jadi diambil kakeknya karena lebih dikenal. Dari sini dikatakan wahwa min kibar hifazil muslimin. Jadi Yahya bin Bukair ini adalah seorang ahli hadis. Dalam ilmu hadis itu dikatakan di sana ada peringkatnya. Kalau al-hafiz itu dia memiliki hafalan sampai ratusan hadis, ratusan ribu hadis. Jadi dia punya makomnya. Sama halnya dengan pengarang kitab ini, Fathul Bari. Hajar ini adalah al-hafiz. Gelarnya al-hafiz. Nah di sini min kibar hufaz al-misri. Kalau kita mungkin bilang hufaz itu yang menghafal Quran, gitu ya. Kalau kita bagi kita ya. Cuman dalam istilah ilmu hadis, hufaz itu adalah orang yang menghafal hadis. Dan biasanya orang yang menghafal hadis sudah otomatis dia hafal Quran. Nah sedangkan istilah di Indonesia ini agak sedikit berbeda. Yang dimaksud dengan hafizul Quran atau hufaz itu identik dengan hafal Quran. Ya, sedangkan kalau dalam ilmu hadis, ketika dikatakan al-hafiz, ya ini adalah orang yang menghafal ribuan hadis. Wa asbatan nasu fil Lais ibnu Sa'ad al-Fahmi faqihul muslimin. Dan juga dikatakan Yahya ini ya adalah orang yang hafalannya kuat, asbatun nas, yang hafalannya kuat. Dia bukan hanya beliau, di antaranya gitu. Fil Lais bin Sa'ad al-Fahmi. Al-Fahmi. Di sini ada di atasnya Al-Fahmi atau Al-Fahimi, ya Allah alam, nanti saya coba cek lagi. Faqihil Misriyin. Jadi dia ini berguru dengan Al-Lais bin Sa'ad, gitu ya, yang merupakan ahli fikih di Mesir. Wa Uqail bid-dhammi 'ala at-tasghir.
sedang preterin dari sanadnya, perawinya. Nah, ini juga adalah seorang ahli fikih. Ya. Nusiba ila jaddi jaddihi li syuhratihi. Jadi nama aslinya itu adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Ini dia dinisbatkan kepada buyutnya, gitu ya. Dinisbatkan kepada buyutnya. Kalau ini ya Ibnu Syihab ini. Kemudian awal ma budi'a bihi Rasulullah. Nah, di sini ada Urwah bin Az-Zubair, dia adalah seorang sahabat dari Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian Urwah bin Zubair ini mendapat hadis ini dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Jadi sumber dari hadis ini dari Aisyah. Annaha qalat. Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Jadi permulaan Rasulullah menerima wahyu, ya, maka di sini dikatakan minal wahyi yuhtamalu an takuna min tabi'idhi. Jadi kata min di sini ya itu adalah sebagian, maksudnya tidak semuanya, tidak semua wahyu itu, ya. Jadi hanya sebagian. Nah, kalau kita baca tadi kayaknya cuma 4 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram. Enggak, 3. Di hadis ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram. Nah, kalau dalam riwayat ini cuma 3. Tapi yang kita tahu berapa? 5 biasanya. 5. Nah, makanya di sini min tabi'idhi. Kata dari arti dari kata min di sini itu adalah sebagian, gitu ya, maksudnya itu. Hai min aqsamil wahyi wa yuhtamalu an takuna bayaniyah wa rajjahahu al-Qazzar. Nah, mungkin juga ya, min di sini diartikan adalah menjelaskan tentang wahyu. Jadi permulaan wahyu, nah, gitu. Permulaan diturunkannya wahyu. Jadi ya wahyu yaitu firman Allah. Jadi bayannya, min di sini diartikan bayannya, menentukan jenisnya. Jadi apa yang diturunkan Allah itu wahyu, gitu. Jadi maksud kalimat ini adalah permulaan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan. Kalau pendapat yang pertama diartikan di situ min tabi'idhi, bagian dari wahyu. Jadi masalah perbedaan ini ya, memaknai satu kata dan kata min. Sebenarnya tidak ada pertentangan, ya, tidak ada pertentangan dari dua pendapat ini. Intinya hadis ini atau kalimat ini menjelaskan awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. Jadi permulaan ya, diturunkannya wahyu kepada Rasulullah itu apa? Ar-ru'yas shalihah fin naum. Apa itu ar-ru'yas shalihah? Nah, sini kita akan mendapatkan penjelasannya. War-ru'yas shalihah waqa'a fi riwayat Mu'ammar wa Yunus indal musannif tafsir, yaitu as-shadiqah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ar-ru'yas shalihah fin naum. Ya, di situ ada kata fin naum, artinya adalah mimpi. Mimpi. Dan makna as-shalihah di sini adalah as-shadiqah, artinya mimpi yang benar. Kita tahu mimpi kalau itu terjadi pada Nabi dan Rasul Allah, ya, itu adalah suatu kebenaran. Contoh, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, itu terjadi, meskipun kejadiannya sekian tahun lamanya, gitu ya. Kemudian mimpinya Nabi Ibrahim, itu adalah perintah
falsun, ya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kerancuan, pokoknya jelas. Gitu. Inilah satu kebenaran. Wa budi'a bidzalika liyakuna tamhidan wa tawti'atan lil yaqzah. Summa mahhada lahu fil yaqzah aidan ru'yatul daw wa sima'us sawt wa salamul hijr. Jadi dikatakan sini mimpi tadi itu adalah permulaan ya, lil yaqzah, untuk terbangun, dengan mimpi itu terbangun, gitu kan? Summa mahhada lahu fil yaqzah aidan, ya. Kemudian setelah terbangun, ya, di situ apa mahhada itu artinya dihamparkan, atau mungkin bisa diartikan sesuai kalimat ini peristiwa yang terjadi setelah itu atau berikutnya, gitu ya. Mahhada lahu fil yaqzah aidan ru'yatul daw, melihat cahaya ketika terbangun. Kemudian Rasul melihat cahaya, gitu kan? Wasima as-saut wa salamul hijr, mendengar suara, gitu kan? Mendengar suara, wa salamul hijr, ini ucapan salam. Hijr, nah di sini saya belum paham, maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti ya. Al-hijr di sini, wa salamul hijr ini maksudnya apa? Tapi kalau secara makna hijr itu kan berarti entah mungkin maksudnya adalah suara alam, gitu. Maksudnya ada benturan batu atau apa, Allahu a'lam. Saya belum bisa menjelaskan secara pasti dari kalimat wasallam itu. Nah, kemudian qauluhu fin naum. Nah, tadi kita lihat dalam hadis itu ya, dikatakan ar-ru'yas shalihan fin naum, gitu ya. Nah, jadi permulaan wahyu dalam bentuk mimpi, ya, dalam bentuk mimpi. Di sini ada kata fin naum li ziyadatil idah, ya, untuk menguatkan, menambah penjelasan bahwasanya ini benar-benar mimpi dalam tidur, gitu. Meskipun ya di sini dikatakan au yukhrija ru'yal 'ain fil yaqzah li jawazi itlaqiha majazan. Meskipun secara bahasa orang Arab itu bisa aja ru'yas shalihah itu artinya melihat dalam keadaan sadar, gitu. Bisa dimaknai seperti itu. Nah, dengan apa namanya, ada kata finnaum ini lebih menguatkan, ya, untuk menguatkan Rasulullah melihat ya ru'yas shalihah, ya, bermimpi itu dalam keadaan tidur. Melihat tadi ya, ada cahaya, mendengar itu dalam tidurnya, dengan tambahan kata finnaum. Nah, kemudian ada dikatakan dalam relasi berikutnya, fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Jadi ketika Rasulullah melihat dalam mimpi ya, illa ja'at misla falaqis subh, semuanya itu Rasulullah lihat dalam mimpinya seperti cahaya pagi hari. Artinya betul-betul dengan jelas, ya. Tidak ada keraguan. Maksud dari kalimat ini sudah falaqis subh ini ingin menunjukkan bahwasanya apa yang dialami oleh Rasulullah ini sesuatu yang benar-benar terjadi, ya. Dan apa yang ada dalam mimpinya itu tidak perlu dilakukan lagi. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Nah, di sini dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke situ ada tambahan di sini. Wal muradu, ya, seperti yang sudah saya katakan, wal muradu bi falaqis subhi diyahu. Yang dimaksud dengan falaqis subhi itu adalah cahaya pagi hari, ya, sinar matahari pagi. Wa khassa bit tashbih. Ya, kenapa diumpamakan dengan falaq subuh, dengan matahari pagi ini, gitu ya. Li zuhurihil wadih allazi la syakka fihi. Ya, karena cahaya matahari pagi ini cahaya yang
tidak menimbulkan keraguan. Ya, artinya kalau sudah ada cahaya pagi, kita yakin ini udah pagi, gitu. Bukan malam lagi. Ya seperti itulah, gitu ya. Artinya menggunakan redaksi misal salatus subuh. Kemudian kalimat berikutnya, summa hubbiba ilaihil khabar. Di sini dijelaskan lam yusamma fa'iluhu li'adami tahaqquqil ba'is 'ala dzalik wa in kana kullu min 'indillah. Ya, kalau diartikan summa hubbiba ilaihil khabar, artinya kemudian setelah peristiwa itu, ya, Rasulullah itu dalam dirinya muncul keinginan, kecintaan untuk menyendiri. Al-khala ini al-khulwah, artinya menyendiri. Kemudian diartikan at-tahannus, ya, kayak tahannasu fi. Ya, nanti di sini ada penjelasannya, Mama. Baik. Ya, hubbiba di sini itu menggunakan wazan naibul fa'il, artinya pelakunya enggak disebut di sini, ya kan? Wa summa hubbiba, jadi Rasul dimunculkan rasa cinta. Siapa yang memunculkan? Nah, di sini kan enggak disebutkan. Ya beda kalau redaksinya habbaballahu, itu beda. Itu jelas pelakunya habbaballahu. Tapi di sini menggunakan hubbiba, ya, dengan dhamma. Nah, artinya tidak disebutkan secara jelas, ya, siapa yang memunculkan rasa itu. Ya, meskipun di sini dijelaskan, ya, wa in kana kullu min indillah, ya, meskipun tidak disebutkan di sini, tapi semua itu berasal dari Allah, gitu ya. Semua yang baik itu berasal dari Allah, kan gitu ya. Seperti dalam sebuah ayat dijelaskan, ya, setiap yang baik, ya, kebaikan itu dari Allah. Nah, artinya bisa dipahami meskipun tidak disebutkan siapa yang memunculkan kecintaan itu, ya kita yakin di sini ada Allah. Nah, di sini ada penjelasan auliyunabbiha ala annahu lam yakun min ba'isil bashar. Kenapa kok enggak disebutkan tujuannya? Nah, redaksi seperti ini adalah bahwasanya kecintaan yang muncul dari dalam diri Rasul untuk berkhulwah, ya, berkhulwah, untuk menyendiri tadi, itu bukan dari keinginan orang, bukan dari seruan istri. Misalnya pas mimpi nih, Rasul mimpi kan terbangun, gitu ya. Jadi itu keinginan diri Rasulullah, gitu ya, yang dimunculkan oleh Allah, bukan karena keinginan suruhan dari istrinya. Kan istrinya lihat, udah kesana aja, ke gua aja, gitu. Enggak, bukan suruhan manusia. Nah, ini salah satu tujuan redaksinya seperti ini. Hubbiba, ya, summa hubbiba ilaihi al-khalaq. Jadi Rasulullah setelah terjadi mimpi tadi, ya, sebagai permulaan wahyu, muncul kemudian kecintaan untuk menyendiri. Tapi menyendiri di sini bukan menyendiri artinya menghindar dari permasalahan, tapi untuk tahannus. Nanti di sini ada penjelasannya. Mungkin saya baca dulu. Kemudian ada lagi penjelasan yang ketiga untuk menjelaskan redaksi tadi, ya, hubbiba tadi. Au yakunu dzalika min wahyil ilham. Atau bisa jadi itu rangkaian dari wahyu itu sendiri, gitu ya. Dalam bentuk ilham itu, wahyu ilham. Nah, kita tahu selain Nabi dan Rasul, ya, yang dimunculkan, yang diilhamkan oleh Allah, seperti kejadian pada ibunda Nabi Musa. Ya, ketika setelah melahirkan, tiba-tiba muncul aja ada suara, gitu ya. Ada suara untuk dihanyutkan itu bayi, gitu kan. Ini contoh. Artinya kemungkinan yang ketiga dari redaksi tadi, ya, penjelasan atau pendapat yang ketiga, bisa jadi itu adalah rangkaian dari wahyu itu sendiri.
Jadi keinginan untuk berkhulwah tadi itu adalah ilham, wahyu ilham. Jadi bukan wahyu dalam bentuk firman, bukan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kalam, gitu ya. Tapi keinginan-keinginan seperti itu, ya. Ada ilham di sini muncul. Wal khala bil mad al khulwah atau al khalwah. Ya. Wasirru fihi an al khalwah faraghul qalbi lima yatawajjahu lahu. Nah, di sini diartikan apa itu al-khalwah. Al-khalwah itu faraghul qalbi, jadi mengerahkan isi hati itu, ya. Lima yatawajjahu lahu, dengan apa yang dia inginkan. Artinya gimana? Kalau dibahasakan itu, ya keinginannya bulat gitu. Nggak bisa apa dihalang-halangin gitu bahasanya. Jadi setelah Rasulullah, ya, setelah beliau bermimpi, ya, kemudian muncul keinginan berkhulwah. Di sini disebutkan, ya, wa kana yakhlu bi ghari jara'ih. Jadi itu muncul aja. Wah, saya mau ke Wairah gitu. Enggak ada tuh saran-saran masukan dari istrinya atau dari orang lain, gitu ya. Tiba-tiba muncul keinginan menyendiri, kemudian tempatnya pun sudah dituju, gitu kan. Wa kana yakhlu bi ghari jara'ih fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud. Tapi menyendirinya ini bukan menyendiri bengong-bengongnya, kan, ya, tapi ta'abbud, ya, dalam rangka ta'abbud, ya, berzikir. Apa itu proses? Dalam rangka beribadah. Al-layaliya zawatil adad, bermalam-malam, ya. Maksudnya dengan jumlah tertentu. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat lagi. Ya. Nah, di sini dikatakan al-layaliya. Nah, sebelum masuk ke situ, ya, saya jelaskan fayatahannas dulu. Dia bermakna yatahannas. Ya, jadi dalam bahasa yatahannas ini selain artinya yata'abbad, bisa juga diartikan yatahannas ay yatba'u al-hanifiyah wa hiya dinu Ibrahim. Ya. Jadi yatahannas itu artinya dia mengikuti ay yatba'u, ya, ay maknanya yatba'u al-hanifiyah, mengikuti al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Wahia dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Wal fa tubdalu sa'an fi katsir min kalami. Nah, ini dalam percakapan, ya, bahasa orang-orang Arab itu terkadang huruf fa diubah menjadi huruf sa, kan yatahannas, jadi yatahannas. Ya, seperti ini, ya, penjelasannya. Jadi orang-orang Arab itu terbiasa juga, ya, ada perubahan-perubahan seperti ini. Yatahannas kemudian jadi yatahannas, meskipun secara arti yang bertentangan, gitu ya. Yatahannas itu yata'abbad, ya. Kemudian kalau misalnya terjadi perubahan seperti tadi yatahannas, gitu kan, maknanya masih nyambung. Yatahannas itu berarti yatba dina Ibrahim, berarti miriplah yata'abbad, mengikuti agama Ibrahim, sama, gitu. Ini ya penjelasannya. Wa qad waqa'a fi riwayat Ibnu Hisham fi sirah yatahannas. Nah, kalau kita lihat di buku sirah karya Ibnu Hisham, ya, redaksinya itu bukan yatahannas tapi yatahannas. Nah, jadi memang ini kita kalau belajar bahasa Arab itu sangat luas, ya, cakupannya. Jadi jangan sampai kok di sini yatahannas, kok salah nih. Enggak. Ya. Ternyata dalam bahasa Arab yang mereka gunakan juga, ya, perubahan antara sa dan fa itu biasa. Makanya dalam buku sirah karya Ibnu Hisham itu redaksinya bukan yatahannas tapi yatahannas. Dan kalau kita lihat artinya
justru memperkaya wawasan bahasa kita. Nah, jadi yatahannaf artinya yatba' dina Ibrahim. Yaitu yatba' al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu adalah di Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian makna tahannus itu selain at-ta'abbud tadi ya, ilqa'ul hudsi wa huwa al-ithmi. Jadi at-tahannus itu mengeluarkan dosa, menggugurkan dosa. Ilqa itu artinya membuang, gitu ya. Melempar bisa juga, tergantung kalimatnya. Ya. Bisa juga memberi. Ya, jadi ya bahasa itu tergantung kalimatnya juga, gitu ya. Ilqa'ul hudsi wa huwa al-ithmi. Jadi makna dari at-tahannus selain at-ta'abbud, selain at-tahannus tadi ya, bisa juga ilqa'ul hudsi. Al-hudsi itu artinya al-ism. Al-ism itu artinya dosa, berarti membuang dosa. Gitu. Ya. Kemudian kama qila yata'assam wa yataharraju wa nahwu. Jadi ini beberapa penjelasan dari makna tadi ya, yatahannas. Kita lanjut. Ya, wa huwa at-ta'abbud hadza mudrajun fil khabar. Nah, ini kalau kita lihat redaksi hadis tadi ya, dalam hadis ketiga ini di situ ada tanda strip ya, wa huwa at-ta'abbud ya. Nah, di sini dijelaskan hadza mudrajun fil khabar. Ini sisipan. Jadi enggak masuk redaksi hadis gitu. Itu maksudnya. Jadi ini ada tambahan. Kadang-kadang kalau kita baca buku tuh ada dalam kurung gitu ya. Nah, itu penjelasannya dari pengarang. Dari pengarang. Nah, seperti itu. Ya. Wa huwa mudraj ya fil khabar. Wa huwa min tasdil Zuhri kama jazima bihi at-Tibi wa lam yuzkar dalil. Dan ini juga dijelaskan wa huwa min tafsir Az-Zuhri. Nah, para ulama tafsir ya, ini juga dalam memberikan penjelasan hadis-hadis Rasulullah itu juga kadang menggunakan itu. Jadi menggunakan bahasa untuk menambah penjelasan. Makanya dikasih skrip ya, mudraj itu artinya sisipan. Itu tidak masuk dalam redaksi hadis, bukan termasuk dari percakapan ungkapan Rasulullah SAW. Kita lanjut. Nah, fi riwayat al-mu'allif min tariq Yunus an tafsir ma yadullu ala tadarruj. Ini penjelasan saja. Nah, kemudian kalimat wal layaliya zawatil adad. Yata'allaqu bi qawlihi yatahannas wa ibham al-adad bi ikhtilafihi. Nah, ini kenapa kok nggak disebutin 3 malam misalnya, nggak disebutin angkanya kan? Al-layaliya ya, zawatil adad, bermalam-malam. Redaksinya kan seperti itu. Kenapa nggak disebutin aja selama 5 hari, 10 hari gitu kan? Di sini dijelaskan ikhtilafi karena memang ada perbedaan pendapat. Tapi di sini dikatakan aslinya kata khulwah atau kholwatnya secara makna ini tradisi mereka ketika orang itu al-khulwah dalam arti tahannus gitu ya, menyendiri, itu waktunya sebulan. Yang menjadi tradisi mereka itu sebulan. Gitu. Kalau mau pakai makna aslinya, nah di sini memang tidak dijelaskan secara detail berapa lamanya Rasulullah gitu ya. Makanya disebutnya al-layaliya zawatil adad. Ya memang mungkin nggak terlalu penting juga gitu ya, berapa lamanya nggak terlalu penting ya. Bukan ini yang mau dijadikan fokusnya gitu. Dalam Al-Quran gitu juga kan, misalnya disebutkan wajah orang min aqsal Madinah, siapa namanya nggak dijelaskan, nggak terlalu penting namanya siapa.
Hisham gitu ya, fi riwayat Ibnu Hisham gitu. Jadi mereka adalah ulama sirah gitu kan. Wal layaliya mansubatun 'ala dzarf. Ini penjelasan dari sisi bahasa ya. Jadi kenapa wal layaliya? Kenapa dia harokatnya fathah? Gitu. Ya mansubatun ya. Dia mansub berharokat fathah, nasab ya 'ala dzarf ya, menunjukkan waktu ya. Menjelaskan waktu. Zawat wa zawati, ya, zawati juga mansub meskipun harokatnya kasrah. Wa alamatun nasbi fihi kasrah ya, kasri artinya dengan kasrah. Jadi kalau jamak muannas dan ketika dia mansub ya harokatnya dari kasrah. Ya ini kita kalau bahas dari segi bahasa. Wayat zi'u kita lanjutkan. Wayat zi'u ya dikasri zai. Ya jadi huruf zai itu kasrah ya. Wayat zi'u ai yarji'u. Maknanya yarji'u. Ya tadi dalam redaksi hadisnya ketika Rasulullah bertahanus ya ta'abbud selama 1 bulan ya, kalau kita ambil makna tradisi mereka ya, perhitungan namanya. Nah, kemudian qabla ayarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik ya. Jadi selama itu ya, jadi pulang pergi itu maksudnya ya. Pulang pergi. Nah, yarji'a itu artinya yarji' kembali. Ya. Jadi Rasul itu kembali pergi gitu kan, kemudian kembali ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik. Kemudian bawa bekal lagi. Jadi tujuan itu bawa bekal buat keperluan makan, minum. Jadi nggak touring, nggak nginep gitu ya. Kalau di sejarah itu kan kalau nggak salah Asma membuat makanan itu. Ya. Jadi itu ada riwayat yang mengatakan ketika itu panjang gitu, misalnya itu ya, panjang. ada yang riwayat itu, jadi ada beberapa riwayat yang itu ketika bertahan di Gua Hira. Ada juga yang ketika Rasulullah hijrah. Itu kan juga di Gua Sur ya. Iya. Nah di Gua Sur itu Asma juga riwayatnya yang membawakan makanan ke Gua Sur. Rasul itu nggak pulang pergi gitu, karena kan ini beda kondisi ya. Kalau ketika ke Gua Sur itu kan. Nah, kalau Gua Hira ini kan artinya bukan dalam keadaan yang kejar-kejar ya, bukan dengan niat hijrah. Beliau memang tahanus, niatnya tahanus. Jadi berangkat ke gua gitu kan, bawa keperluan makan minum gitu kan. Nah besok paginya pulang bawa bekal lagi gitu. Jadi begitu terus gitu kan. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah setelah ar-ru'yah as-salihah tadi. Jadi ini hadis ini menceritakan bagaimana sih permulaan wahyu itu turun kepada Rasulullah. Yang pertama kan ru'yah as-salihah di dalam tidurnya terbangun gitu kan, terus muncul keinginan berkhulwah, bertahanus ya, ta'abbud tadi itu. Tahanus berarti apa hunus atau alisan ya, membersihkan diri dari dosa gitu kan. Kemudian pulang lagi ya, pulang pergi bawa bekal gitu. Summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu li misliha. Ini penjelasan dari kalimat tadi ya. Pulang ke keluarga itu maksudnya siapa? Khadijah, ke istrinya yang bernama Khadijah. Fa yatazawwadu li misliha, dan membawa bekal atau membawa persiapan seperti malam-malam sebelumnya. Li misliha ini kembali ke al-layali tadi. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Nah ini titiknya di sini ya. Nah, jadi peristiwa itu terjadi berulang-ulang sampai turun apa? Datangnya al-haq. Al-haq ini adalah wahyu tadi. Ya, dalam bentuk kalam firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril gitu kan. Nah, setelah kejadian itu udah enggak tahanus lagi, selesai gitu. Ya. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Faja'ahul malak. Ya, jadi ketika datang malaikat Jibril ya, membawa kalam Allah
Gua Hira itu. Dan kalau yang sudah ke sana atau kalau sekarang mah gampang ya, tinggal di searching di Google kan, gimana sih Gua Hira gitu kan? Kan kecil banget itu ya, kecil gitu. Dan kalau kita perhatikan memang ada lubang dan itu fokus ke Ka'bah. Ada lubang kecil di gua masuk Gua Hira, kemudian di depan itu memang menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Jadi ada lubang kecil. Itu kelihatan gitu. Tembus itu. Iya, kelihatan. Dan itu mengarah ke Ka'bah ya, artinya memang tak betul-betul ketika dibilang tahanus ya menghadap ke Ka'bah kan. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, ketika faja'ahul malak ya, faqala iqra. Nah ini ya. Hatta ja'ahul haq ay al-amrul haq. Ya, fi tafsir hatta fuji'ahul haq bikasril jim ay baghtatan. Nah, jadi fuji'ah itu artinya kalau bahasa kita dikagetin, datangnya tiba-tiba. Kalau jana itu kan maknanya bisa udah ada undangan, ya kan? Diundang datang aja, gitu kan? Kalau fuji'ah datang tanpa ada undangan, tiba-tiba mereka tidur datang aja, gitu kan? Nggak ada ngomong-ngomong, gitu kan? Nggak ada ngasih tanda-tanda, tiba-tiba datang. Fuji'ah. Nah, makanya di sini diartikan baghtatan. Baghtatan itu artinya seketika. Ya. Hatta ja'ahul haq ya. Wa in sabata min mursal Ubayd bin Umair annahu awha ilayhi bidzalika fil manam awwalan qabla al-yaqza. Amkana an yakuna majibul malak fil yaqza aqibat ma taqaddama fil manam. Ya. Ini ada pendapat lain mengatakan dalam mimpinya tadi itu ya, sebenarnya malaikat Jibril sudah datang gitu, dalam mimpi yang ar-ru'ya shalihah tadi. Kemudian ketika dia Gua Hira ini itu dengan kenyataannya, dengan wujudnya, dengan wujud malaikat Jibril ini. Nah, ini penjelasan dari ini ya. Ubayd bin Umair. Wa summiya haqqan li'annahu wahyun min Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan hatta ja'ahul haqq? Kenapa disebut dengan kata al-haq? Karena ini adalah wahyu dari Allah, wahyu min Allah. Wahyu dari Allah itu suatu kebenaran. Makanya disebutnya faja'ahul haqq. وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام وكان أول ما رأى جبريل بأجيال. صرخ جبريل يا محمد فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال يا محمد جبريل فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج عنهم فناداه فهرب. Nah ini dalam riwayat lain ya dikatakan dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, pertama kali menerima permulaan wahyu itu dengan mimpi ya fil manam. Nah kemudian setelah itu melihat Jibril di Ajiyad gitu ya, malaikat Jibril di Ajiyad. Jadi Ajiyad itu nama tempat yang memang berdekatan dengan Gua Hira. Ini riwayat lain ya, riwayat lain. Sharaf Jibril ya Muhammad ya fanazara yaminan. Jadi malaikat Jibril manggil, "Wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad nengok kanan ya, fanazara yaminan wa shimalan ke kiri. Enggak dilihat gitu, enggak ada siapa. Kalau jawab syai'an farafa'a basahu, dia lihat ke atas dulu. Gitu kan? Di atas matanya maksudnya lihat ke atas dulu. Ya. Fa idza huwa ala ufuqis sama.
panggilan itu faharaba, Nabi Muhammad lari. Fadakhala fin nas falam yara syai'an. Jadi ketika lari, ketika Nabi Muhammad berada dalam keramaian, ya, fadakhala fin nas itu maksudnya ketika lari ada manusia udah lari udah gila, gitu ya. Summa kharaja anhu, ya, ketika Nabi Muhammad dalam kondisi sendiri lagi, gitu ya. Fanadahu, malaikat Jibril manggil lagi, ya Muhammad, faharaba, lari lagi Nabi Muhammad. Jadi inilah kondisi permulaan, ya, Nabi Muhammad menerima al-Quran. Summa sta'lana lahu Jibril min qibali Hira. Nah, jadi ceritanya ajak itu berada di luar nih, ya kan? Ini riwayat Aisyah tadi ya. Kemudian setelah itu akhirnya malaikat Jibril ke Gua Hira manggil. Nah, gitu ceritanya nih kalau riwayat Aisyah. Ya, jadi bukan berada di dalam gua kemudian turun seperti itu, tapi sebelum itu ada prosesnya, gitu. Dipanggil dulu, lihat kanan kiri nggak ada orang, lihat di atas, oh, siapa gitu kan? Malaikat Jibril sering memberitahukan setiap Jibril, gitu. Karena kaget dan mungkin melihat sesuatu yang nggak biasa, kabur, lari. Nah, balik lagi, ya, setelah tidak dalam keramaian manusia, balik lagi dipanggil, kabur lagi. Gitu. Akhirnya malaikat Jibril bilang, ya, summa sta'lana lahu Jibril min qibali Hira. Akhirnya malaikat Jibril ke Gua Hira manggil lagi sini Muhammad, ya. Fadzakara qissat al-Qur'ani. Kemudian setelah ini riwayat Syarif menyebutkan, ya, bagaimana kisah malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk mengikuti, ya, kalam Allah dan firman yang disampaikan. Apa itu? Iqra bismi rabbika dan seterusnya. Wa ra'ayna idzin Jibril lahu janahan. Nah, ketika kejadian itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan sayap, janahan min yaqut yahtatifanil basar, dari perhiasan, gitu ya. Dan itu menutup mata, artinya nggak bisa melihat yang lain. Ya kalau kita kan melihat ke atas bisa melihat gitu ya. Kalau ditutupin masih kelihatan ke sebelah sana. Ini udah kelihatan, udah tertutup semua dengan sayapnya malaikat Jibril. Menggambarkan betapa lebarnya, gitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca yang menjelaskan bagaimana sih sayapnya malaikat Jibril itu, dia dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat, dan itu panjangnya, kalau lebar itu dia menutup itu langit itu, gitu. Yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini kondisinya, ya, muhadzab riwayat ini meriwayatkan al-Aswad. Meskipun ini dijelaskan, ya, dhaifun, meskipun Ibnu Luhai'ah ini adalah hadisnya dhaif. Wa qad thabata fi sahih Muslim, tapi dalam sahih Muslim ada yang menjelaskan ini, yang menguatkan hadis ini, ya. Wa qad thabata fi sahih Muslim hadis Ibnu Mas'ud anna al-ula kanat inda su'alihi iyyahu an ayyuriyahu suratahu allati khuliqa 'alaiha. Ini yang menceritakan sayap malaikat Jibril tadi, ya. Kan Ibnu Luhai'ah itu dhaif hadisnya, tapi dalam riwayat Sahih Muslim, ya, itu dijelaskan dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dua kali. Al-ula kana inda su'alihi yahu ayyuriyahu suratahu allati khuliqa 'alaiha, was-tsaniya inda al-mi'raj. Nah, ini hadis ini menguatkan, bentuk sayapnya malaikat Jibril, ya. Jadi ada dua kali Nabi Muhammad melihat sosok malaikat Jibril. Pertama itu ketika
Yang kedua, wasani yang dari Mi'raj. Yang kedua, ketika peristiwa atau Mi'raj. Mi'raj itu berarti ketika dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj namanya. Kalau Isra kan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu Isra. Nah, jadi ketika malaikat Jibril memperlihatkan sosok atau visitas dirinya, itu ketika yang kedua ketika Mi'raj. Mungkin ini banyak sekali hadis. Mungkin kita sambung aja kali ya. Masih panjang harusnya. Kalau tidak lihat kayaknya besok wajunya. ya besok pagi ini permulaan sebelum menerima wahyu. Ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, peristiwa ini membuat kita tambah yakin bahwasanya Al-Quran yang Nabi Muhammad terima dari malaikat Jibril itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan mudah-mudahan kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk bisa berinteraksi